Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus. Dengan penuh rasa syukur, kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu 25 April 2021 GKJW Jemaat Malang. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Sekarang ini kita memasuki Minggu Paskah yang keempat. Tentunya kita terus bersemangat di dalam melayani dan mengabarkan pesan Tuhan Yesus bahwa Ia adalah Mesias yang ilahi, yang telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya, yaitu kita semua. Oleh karena itu, bagi setiap kita yang percaya kepadanya akan menikmati hidup yang kekal bersama Gembala kita yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Tiada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan Yesus, karena itulah kita sebut Gembala yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gideon Hendraubono M.Phil. Mari kita menyiapkan diri untuk fokus kepada Tuhan. Kita awali ibadah kita dengan memuji namanya dari pujian Kidung Konstektual nomor 1. Pujilah Tuhan dalam bait-Nya. Sorak-soraklah bagi Tuhan, datanglah dengan sukacita, masuklah dalam belakangnya, nyanyikanlah syukur padanya. Mari datanglah kepada Tuhan, kitalah umat gembalanya, masuklah dalam gerbangnya, bersyukur dan pujilah namanya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, datanglah dengan sukacita, masuklah dalam pelatarannya, nyanyikanlah syukur padanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa pada hari ini Tuhan memperkenankan kita untuk kembali bersekutu kepadanya. Bersama-sama kita memasuki ibadah ini, kita mengambil saat hening bagi diri kita masing-masing. Mari dalam setiap hati kita nyatakan bahwa kehidupan yang kita miliki saat ini adalah karena pemeliharaan Tuhan, serta Sang Putra Tuhan Yesus Kristus yang menuntun dan menemani kita senantiasa melalui Roh Kudus-Nya. Salam damai sejahtera dari Tuhan kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita hari ini mengingatkan kita bersama bahwa Tuhanlah Gembala kita. Tuhan yang menuntun kita masuk ke dalam kehidupan yang penuh kasih. Tuhan yang senantiasa membawa kita dalam cintanya, memasuki setiap perjalanan hidup. Bersama-sama kita ingat, sekalipun kehidupan kita senantiasa berjalan bersama Tuhan, kadang-kadang kita yang memilih pergi daripadanya. Kita memilih untuk menjadi tidak setia. Kita memilih untuk tidak selalu bersama dengan Tuhan, walaupun Tuhan selalu bersama dengan kita. Karena itu sebelum bersama-sama lebih jauh dalam ibadah kita saat ini, bersama-sama marilah kita masuk dalam pengakuan dosa kita. Bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kami. Bagaikan gembala yang senantiasa menemani domba-dombanya, Tuhan menemani perjalanan kami tiada henti.
Setiap hal dalam kehidupan kami Tuhan jagai. Setiap hal yang kami terima dari Tuhan. Namun kadang kami tidak setia pada tuntunan Tuhan, Gembala Agung kami. Memilih jalan kami sendiri yang kadang-kadang justru membawa kami ke jalan yang penuh dengan masalah dan bencana. Atau kadang ketika kami melihat saudara kami terluka, kami memilih untuk pergi dan lupa teladan Tuhan yang selalu mengasihi mereka yang terluka. Pada saat ini, di minggu hari milik Tuhan ini, kami percayakan hidup kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan kembali membawa kami ke jalan-Mu. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu. Pulang berbalik, memohon tuntunan-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Amin. Bersama kita memujikan Kidung Jemaat 403, bait pertama dan bait yang ketiga. Tuhan Kau Gembala kami. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagi setiap kita yang mau mengakui kesalahan kita, pulang kembali ke dalam jalan yang ditentukan oleh Tuhan, sesungguhnya ada berita anugerah Tuhan bagi kita. Berita anugerah Tuhan bagi kita dari 2 Timotius 1 ayat 9 sampai dengan 10 yang demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus, sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa sungguhnya kasih Tuhan senantiasa ada, bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan baik. Dan kebaikan Tuhan itu akan semakin dinyatakan kepada kita melalui firman Tuhan yang akan bersama-sama kita baca dan kita dengarkan. Sebelum bersama-sama kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami serahkan hati kami untuk Tuhan pimpin. Kami serahkan diri kami untuk Tuhan bawa kemana Tuhan berkenan. Kemanapun Tuhan membawa kami yakin di sana ada kasih, ada keadilan, ada kebenaran dan damai sejahtera. Firman-Mu yang menuntun kami ke tempat kemana Tuhan membawa kami dengarkan dengan hati yang penuh keterbukaan.
kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun dan memampukan kami mengerti, lebih daripada itu, memampukan kami untuk melakukannya setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat milik Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama diambil dari kesaksian Injil Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18 yang tertulis demikian. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah bunyi kesaksian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang tekun melakukannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika berkesempatan mengunjungi lokasi gempa Malang beberapa hari yang lalu, saya melihat sesuatu yang sangat mengharukan. Ketika malam hari, daripada memilih tidur di tenda-tenda darurat yang disediakan untuk para pengungsi, para korban gempa, khususnya di Sukaanyar, memilih untuk tidur di jalanan di depan rumah mereka. Di dalam rumah tentu saja sangat berbahaya. Karena itu, ketimbang mereka kemudian harus ada di dalam rumah, mereka memilih untuk tidur tetapi yang tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Mereka memiliki ikatan yang sangat kuat dengan rumah yang sudah mereka bangun bertahun-tahun yang ternyata hancur hanya dalam beberapa menit saja. Ikatan yang sangat kuat itu bahkan mungkin mengalahkan kesedihan mereka. Kesedihan itu tidak membuat mereka pergi. Ikatan yang luar biasa kuat yang kita namakan handarbeni itu membuat mereka tetap bertahan di sana walaupun rumah mereka tinggal reruntuhan. Perasaan handarbeni membuat orang mampu melakukan lebih dari yang biasa, lebih dari yang seharusnya. Dan gambaran yang demikian ini juga yang mewujud
dalam cerita tentang gembala yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan gembala yang baik hari ini. Ketika Tuhan Yesus bercerita tentang gembala yang baik itu terikat luar biasa dengan domba-dombanya. Merasa begitu handar beni. Karena itu membuat dia tidak ingin pergi jauh dari domba-dombanya. Bahkan ketika domba-dombanya menghadapi masalah yang sangat besar, ketika mereka mungkin harus berhadapan dengan serigala yang begitu jahat, domba-domba itu dilindungi oleh sang gembala yang maju ke depan, pasang badan. Dia rela mengorbankan dirinya, asalkan yang dikasihi, yang terikat dengannya, itu tetap aman. Tidak ada perintah untuk itu. Tetapi rasa handar beni, ikatan kuat itu membuat dia terus bersama dengan domba-dombanya dalam situasi apapun. Dan Yesus memperbandingkan gembala yang baik ini dengan gembala upahan. Gembala upahan ini bekerja ketika mereka diberikan perintah. Ketika ada sesuatu yang harus dilakukan, mereka melakukannya. Karena ada upah yang mereka terima. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan bahaya, mereka memilih pergi. Tentu saja melindungi domba itu bagian dari pekerjaan yang harus mereka lakukan. Tetapi karena tidak ada ikatan yang begitu kuat antara gembala upahan ini dengan domba-domba itu, maka ketika masalah datang, mereka memilih pergi. Seorang warga jemaat yang merasa handar beni kepada kehidupan berjemaat di gerejanya, biasanya akan rela melakukan apapun untuk gerejanya. Waktu, tenaga, pikiran, dana akan dicurahkan, bahkan tanpa kemudian berhitung. Dia ketika diminta langsung memberikan itu dengan penuh kerelaan. Menjaga supaya jemaatnya tetap hidup. Handar beni yang demikian tidak senantiasa bahwa warga itu lalu kemudian harus selalu setuju dengan apa yang terjadi di gerejanya. Kadang-kadang mungkin dia juga marah. Kadang-kadang mungkin dia juga merasa kecewa dengan apa yang terjadi di gerejanya. Tapi kemarahan dan kekecewaan itu tidak sampai membuat dia akhirnya melakukan hal-hal yang mengakibatkan kematian jemaatnya. Sekalipun dia mengkritik, kritiknya adalah kritik yang berpengharapan supaya ada kehidupan yang terus berjalan membaik di tengah gerejanya. Handar beni adalah upaya menjaga supaya ikatan yang ada itu terus menghidupkan. Tuhan yang digambarkan sebagai gembala tadi berusaha untuk menjaga supaya domba-dombanya tetap hidup. Jemaat yang handar beni pun akan terus berupaya untuk membuat jemaatnya terus hidup. Bahkan kadang-kadang jika harus ada sesuatu yang dihadapi yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kita tahu bahwa ketika berbicara mengenai gembala yang baik, Yesus sedang berbicara tentang dirinya. Yohanes menggambarkan Yesus yang rela memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya yang dikasihinya itu bagaikan seorang gembala. Sesuatu yang dekat dengan kehidupan orang-orang pada waktu itu. Injil Yohanes memang punya ciri khas yang sangat unik. Relasi Tuhan dengan manusia itu tidak digambarkan sebagai relasi yang jauh. Tuhan disebutkan sebagai Bapa. Yesus digambarkan sebagai gembala. Bahkan kerajaan surga yang selama ini dipandang orang jauh di sana, oleh Injil Yohanes digambarkan sebagai rumah Bapa. Realitas yang ingin dibangun oleh Injil Yohanes adalah realitas bahwa bumi dan surga itu bukan sesuatu yang sangat jauh. Itu sesuatu yang kemudian bisa sangat dekat, bisa sangat nampak dan sangat kita rasakan dalam kehidupan kita hari ini sehari-hari. Bahwa kerajaan surga rumah Bapa itu juga sama dengan rumah kita setiap hari. Bahwa Bapa Allah itu adalah bisa kita rasakan seperti seorang Bapa yang kita temui sehari-hari. Kedekatan relasi itu yang agaknya ingin digambarkan
oleh Injil Yohanes dengan sangat kuat. Relasi dengan Tuhan itu relasi yang tidak jauh. Berbicara dengan Tuhan itu tidak berbicara tentang sesuatu yang jauh, yang hanya kemudian bisa dibayangkan oleh orang-orang yang belajar teologi atau apapun. Setiap orang bisa merasakan Tuhan dengan begitu dekat. Dan yang lebih daripada itu, yang juga menarik dari berbagai cerita yang kemudian kita lihat tadi, ikatan yang coba digambarkan oleh Injil Yohanes adalah ikatan yang menarik. Bapa mengasihi Yesus. Karena itu, Yesus Sang Gembala ini mengasihi domba-dombanya. Dan domba-dombanya pun dipanggil juga untuk memiliki ikatan yang kuat sehingga mereka bisa mengasihi. Artinya antara Bapa, antara para pengungsi gempa tadi, antara Yesus ada kesamaan irisan yang kemudian bisa menghubungkan satu sama lain. Ketika kita memiliki ikatan yang kuat yang membuat kita merasa handar beni, kita kemudian berusaha untuk menjaga sesuatu tetap hidup, dan pada saat itu kita sedang meneruskan kasih Allah. Bukan hanya Allah yang mewujud menjadi manusia dalam rupa Yesus, tapi manusia pun diberikan kesempatan untuk bisa menyerupai Allah ketika kita sungguh-sungguh melakukan kasih. Betapa Injil Yohanes menggambarkan upaya mendekatkan surga dan bumi ini dengan sedemikian indah. Namun bukan hanya itu. Injil Yohanes ini memiliki keistimewaan lain yang luar biasa. Dalam penceritaan Injil Yohanes, ada keterbukaan yang luar biasa kepada lian, kepada mereka yang sama sekali berbeda dengan kita. Hanya Injil Yohanes yang menceritakan tentang kisah perempuan di sumur Yakub. Hanya Injil Yohanes yang menceritakan kisah pembelaan Yesus kepada perempuan yang hampir dilempari batu karena tuduhan perzinahan. Hanya Injil Yohanes yang menceritakan ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, yang pertama kali dijumpai adalah perempuan. Perempuan pada waktu itu adalah kelompok marginal. Namun Injil Yohanes berusaha mengangkat kelompok ini, bahwa kelompok inilah yang paling dekat dibela oleh Yesus dengan sungguh-sungguh. Yesus adalah pembela kelompok-kelompok yang dimarginalkan oleh masyarakatnya pada waktu itu. Dan bukan hanya itu, gambaran perempuan-perempuan yang dikisahkan oleh Injil Yohanes juga bukan perempuan biasa. Ada yang katanya dulu berzinah, ada yang orang Samaria yang waktu itu adalah musuhnya orang Yahudi. Keterbukaan kepada yang berbeda, kepada yang lain ini ditunjukkan dalam berbagai ceritanya. Ketika banyak para muridnya Yesus membenci orang-orang Yahudi, khususnya para pemimpin agamanya pada waktu itu, Injil Yohanes menceritakan tentang Nikodemus. Seseorang yang kemudian akhirnya terus menyertai perjalanan Yesus sepanjang hidupnya. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama, tapi dia tidak dibenci. Dia adalah pemimpin agama yang bertemu dengan Yesus ketika malam. Dia adalah pemimpin agama yang membela Yesus ketika pemuka agama yang lain kemudian berusaha untuk mencari kesalahan Yesus. Bahkan salah satu orang yang setia menemani Yesus sampai peristiwa pemakamannya adalah Nikodemus. Ketika orang lain memilih untuk menjauhi dan membenci, Injil Yohanes berusaha untuk terus mendekatkan. Dan dalam gambaran kita hari ini, gembala yang baik itu tidak hanya membuka dirinya bagi domba-dombanya. Di ayat yang ke-16 kita menemukan gambaran kedekatan gembala itu juga dengan domba-domba dari kandang-kandang yang lain. Bukan hanya domba-dombanya yang dikasihi, tapi domba-domba yang lain pun diberikan kesempatan untuk juga merasakan kasihnya. Artinya, ketika kita membaca cerita Injil Yohanes ini, kita kemudian mendapatkan gambaran bagaimana mewujudkan hidup Kristen yang meneladan Sang Gembala. Yang pertama, miliki relasi ikatan yang kuat dengan Tuhan, sehingga kita seolah tiang kita menancap dengan
sungguh-sungguh kuat. Ketika ada berbagai macam tantangan, ikatan itu terus mempertahankan kelekatan kita dengan Tuhan. Tapi pada saat yang lain, ketika ikatan itu begitu kuat, kita pun dipanggil untuk tetap terbuka kepada yang lain. Kedekatan kita pada komunitas tidak menutup kelompok lain untuk masuk ke dalam komunitas kita. Kedekatan kita dengan Tuhan dan bagaimana kita secara teguh menggenggam Tuhan dan ikatan kepadanya, tidak lalu kemudian membuat kita membangun tembok sehingga sulit dimasuki oleh yang lain. Ikatan identitas itu tetap kita jaga sebagai milik Kristus yang meneladan Kristus dan berupaya untuk melakukan teladan Kristus. Tapi pada saat yang sama, keterbukaan itu tidak terelakkan. Seperti gambaran gereja kita yang ada di sini. Mengikuti kisah penceritaan gembala yang baik ini serupa menjadi joglo. Memiliki tiang-tiang yang kuat sehingga ketika ada goncangan dan lain-lain kita tetap aman. Tetapi pada saat yang sama dia juga terbuka, siapapun boleh masuk ke sini. Baik mereka yang kita anggap baik ataupun mereka yang selama ini kita anggap tidak cukup baik. Keterbukaan itu untuk siapapun. Bahwa berita Injil itu berhak didengarkan oleh siapapun. Mengasihi itu tidak terbatas untuk kelompok tertentu saja. Sukacita kita atas berkat yang kita terima dari Tuhan bukan hanya untuk kita. Kerelaan membuka diri kepada yang lain itu bukan pilihan, karena itu yang diteladankan oleh Yesus sendiri. Menjadi Kristen berarti berakar kepada Kristus, tetapi pada saat yang sama terbuka kepada yang berbeda. Kepada siapapun tidak terkecuali. Itulah identitas yang ingin ditunjukkan Kristus. Kuat tapi tidak menguasai. Dalam perjalanan iman ini, Yesus adalah gembala yang baik. Karena Tuhan itu baik. Dan sebagai pengikut Kristus, mari senantiasa menjadi baik. Sebaik apa? Sebaik teladan Kristus. Amin. Saat teduh bagi kita. Bersama-sama dengan Sang Gembala kita, mari terus menceritakan kebaikan Tuhan. Mari bersama Sang Gembala baik itu, kita bersuling nan merdu menceritakan kasih Tuhan kepada dunia. Kidung Jemaat 415, bait pertama dan bait yang kedua. Bersuling memerdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan orang percaya di seluruh penjuru dunia, mari kita memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan Allah dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bersama-sama persembahan pujian dari En Sopranos, Panis Angelicus, akan kita dengarkan.
Terima kasih kepada N. Sopranos untuk pujian yang telah dipersembahkan bagi Tuhan. Bersama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mengajarkan kami bagaimana menjadi Kristen hari ini. Tetap terikat kepada Tuhan, meneladan Tuhan setiap waktu, tapi juga pada saat yang sama memiliki keterbukaan kepada yang lain. Sehingga kami pun bisa mendengar mereka yang berputus asa, membuka diri kepada mereka yang bersedih, membuat setiap orang yang mengalami duka cita boleh juga mendengarkan penghiburan dan sukacita Tuhan. Supaya berkat yang kami miliki tidak hanya untuk kami, tetapi juga untuk pekerjaan Tuhan bagi mereka yang lain. Kami percaya bahwa ketika Tuhan hari ini mengumpulkan kami, Tuhan mengingat kami bersama. Maka kami mengingat juga keluarga-keluarga kami bersama. Anak-anak kami, para remaja, pemuda, warga dewasa hingga lansia. Tuhan berkati mereka dalam apapun yang mereka lakukan setiap hari. Kami mohon supaya Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan keluarga-keluarga di tengah GKJW Jemaat Malang ini. Memampukan keluarga mereka untuk menjadi gambaran yang nyata dari keluarga Allah, di mana rumah mereka menjadi wujud nyata dari rumah Bapa. Kami mohon supaya perjalanan hidup mereka senantiasa Tuhan tuntun untuk berjalan seiring kehendak Tuhan. Jika pergumulan terjadi, kiranya mereka mengingat apa yang Tuhan kehendaki, supaya pilihan-pilihan yang mereka buat selalu mempertimbangkan Tuhan di dalamnya. Kami mohon supaya dalam segala hal yang terjadi, baik ataupun buruk, mereka senantiasa ada dalam kasih dan teladan yang telah Tuhan berikan. Kami berdoa bagi keluarga kami juga GKJW Jemaat Malang ini. Ketika situasi yang kami rasakan masih pandemi, sehingga kami masih harus berjauh-jauhan, kiranya kami selalu mengingat saudara-saudara kami yang lain dalam doa. Khususnya mereka yang sedang dalam kesusahan. Mampukan kami untuk terus mengingat mereka, tidak hanya mengingat diri kami sendiri. Kiranya kasih itu tumbuh dalam diri kami, meneladan kasih Sang Gembala yang baik, bukan meneladan apa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus sebagai gambaran gembala upahan, yang hanya melakukan apa yang harus dia lakukan tanpa keinginan berbuat lebih. Ketika semua orang boleh saling terhubung dalam doa, kami yakin persekutuan ini menjadi persekutuan yang nyata dan sungguh-sungguh menguatkan. Ketika semua orang membuka dirinya bagi anggota keluarga jemaat yang lain, kami yakin mereka akan selalu terhubung, bahkan ketika saat ini mereka tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Pelayan-pelayan Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Orang-orang yang dipilih untuk memimpin jemaat Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan. Kadang pemimpin pun melakukan kesalahan. Karena itu hikmat dari Tuhan, kiranya senantiasa boleh mendahului mereka. Ketika ada sesuatu yang mungkin di tengah jemaat ini berjalan tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kiranya satu dengan yang lain boleh saling mengingatkan dalam kasih yang menghidupkan, bukan kasih yang akhirnya menimbulkan kematian dan perpecahan. Kami mohon supaya karya-karya jemaat ini melalui program-program mereka nyata dirasakan oleh setiap orang yang ada di dalam rumah ini secara pribadi, namun juga oleh mereka yang boleh menerima pelayanan kami, bahkan mungkin yang di luar kami. Kami berdoa bagi kehidupan saudara-saudara kami GKJW dan juga saudara-saudara kami yang lain yang menderita karena bencana alam,
di NTT, di Jakarta, dan juga yang dekat dengan kami di Malang. Tuhan kiranya mengasihi mereka, memberikan mereka penghiburan. Kami yakin kehilangan adalah saat-saat yang berat, namun jika satu sama lain boleh saling datang membagikan solidaritas, kami percaya bahwa hari esok masih akan ada bagi mereka yang menderita sekalipun. Tuhan menemani mereka sehingga proses pemulihan boleh berjalan dengan baik. Dan kiranya kami semakin menjaga diri untuk terus menjaga relasi kami dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama ciptaan termasuk dengan alam. Kami yakin jika kami mengasihi alam ini pun mengasihi kami. Kami berdoa pula bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati setiap hari, khususnya di masa-masa pandemi ini. Kami sudah melihat perubahan yang sedikit banyak boleh membaik. Namun kiranya perubahan yang membaik ini mengingatkan kami juga untuk tetap menjaga diri. Karena kami dan yang lain mungkin tetap bisa menimbulkan bahaya tanpa kami sadari. Kesehatan adalah berkat yang indah, karena kesehatan itu petanda dari kehidupan. Maka mampukan kami juga menjaga kesehatan bersama di tengah kehidupan berbangsa ini. Para pemimpin bangsa kami pun kami bawa dalam doa, supaya mereka senantiasa setia dengan apa yang mereka janjikan, untuk terus memberikan yang baik bagi bangsa ini. Kami sadar hidup kami terbatas, keluarga kami terbatas, gereja kami terbatas, negara kami terbatas. Yang terbatas ini kami satukan dalam kasih-Mu yang sempurna. Kiranya Engkau menyempurnakan kehidupan kami, sekaligus menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dosa-dosa kita diampuni, kesalahan kita dihapuskan. Bahkan Tuhan Yesus telah janjikan kita beroleh hidup yang kekal, penuh damai sejahtera. Itu semua bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kebajikan kita, bukan pula karena persembahan dan perjuangan kita, tetapi karena anugerah dan kemurahan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah bersyukur kepadanya dengan menyerahkan persembahan yang sudah kita siapkan. Seperti bunyi firman Tuhan dari Alkitab Roma pasal 12 ayat 1 yang ditulis demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari pujian pelengkap Kidung Jemaat 265. Kita pujikan bait yang pertama, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni
bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bapak, Ibu, Saudara jemaat, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Engkau yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh menyadari bahwa kami adalah debu yang tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk membawa diri kami, jiwa kami ke dalam bait-Mu yang kudus. Tanpa pertolongan-Mu, kemurahan dan anugerah-Mu, kami masih tetap bernaung dalam lembah kegelapan. Karena itu ya Tuhan, berkat pertolongan dan anugerah-Mu, kami domba-domba-Mu, Tuhan izinkan menikmati pengorbanan-Mu di kayu salib, untuk beroleh hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, saat ini kami bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Engkau. Terimalah persembahan kami, terimalah dan kuduskanlah, agar persembahan kami ini berkenan untuk pelayanan di dalam kami memberitakan firman-Mu, sehingga kerajaan-Mu akan semakin nyata dan semakin diluaskan di gereja kami. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pengelola persembahan kami, agar senantiasa mencukupi kebutuhan dalam pelayanan kami. Kami juga berterima kasih atas firman yang boleh kami terima saat ini. Kiranya Tuhan berkati setiap kami yang sudah mendengarkannya, sehingga berguna untuk tuntunan dan bimbingan hidup kami, dan hanya kehendak-Mu saja yang boleh terjadi dalam hidup kami. Dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita pulang. Kita lakukan apa yang telah Tuhan teladankan. Kita lanjutkan kegiatan kita setiap hari dengan tetap teguh menjaga identitas kita, meneladan Sang Kristus yang baik, dan kebaikan itu terus memancar keluar, sehingga yang lain pun boleh datang kepada kita, mendengarkan kasih, kebaikan, berita sukacita Injil Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 183 bait yang pertama, mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada teri, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Sang Sumber kehidupan, Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala yang baik, yang terus menuntun kita ke dalam kehidupan, serta Sang Roh Kudus yang terus menjaga kehidupan kita, menguatkan kita untuk terus menghidupi kehidupan ini, kiranya menyertai saudara-saudara jemaat sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.